ada orang-orang yang tidak mau makan daging, ya. Iya. Vegetarian gitu. Al-Quran tidak mendukung hal itu. Ya, jadi baik tumbuhan maupun daging-dagingan hewani itu perlu dimakan. Seperti misalkan intermittent fasting seperti itu. Banyak yang bilang bahwa manfaatnya itu mirip dengan Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tak hanya menjadi panduan spiritual, namun juga mengandung ilmu pengetahuan yang relevan dengan berbagai bidang kehidupan. Dalam program ini, kita akan menjelajahi keajaiban Al-Quran dan menemukan keterkaitannya dengan dunia sains. Bersama para ahli di berbagai bidang, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Perkenalkan, saya Saima Gumai. Saya akan menemani pemirsa pada episode kali ini. Di studio telah hadir narasumber kita, Dr. Mira Dewi MSI PhD. Beliau merupakan seorang akademisi di bidang ilmu gizi dengan spesialisasi gizi kedokteran. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Kansas University Medical Center, Amerika Serikat pada tahun 2016. Saat ini, Dr. Mira Dewi bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran IPB University. Dan beliau juga sebagai peneliti di bidang gizi, klinis, dan masyarakat, khususnya gizi pada ibu hamil, balita, dan penyakit tidak menular. Mari langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Quran and Science MTA Indonesia, Ibu Dokter. Senang sekali pada hari ini saya dapat berjumpa dengan Ibu Dokter. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Dokter? Alhamdulillah, sama-sama senang sekali bisa datang ke studio MTA ini. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf ini lagi agak serak. Baik, jazakumullah. Dalam episode kali ini, kita akan mengangkat keterhubungan yang menakjubkan antara Quran dengan gizi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi yang sangat menarik ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk mengenal Ibu Mira dan juga mengenal beliau lebih dekat lagi. Kalau boleh tahu saat ini kesibukan Ibu Dokter seperti apa? Baik, pertama sibuk ngurus anak pastinya sebagai ibu rumah tangga ya, ngurus suami sedikit. Alhamdulillah suami saya mandiri orangnya. Lalu kalau terkait pekerjaan seperti tadi sudah di-spill ya, saya sebagai dosen pastinya ngurusin mahasiswa. Pastinya ada mengajar, praktikum, membimbing ya, membimbing baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, seperti halnya di semua perguruan tinggi ya, pasti kami melakukan tridharma. Jadi tadi ada pendidikan, lalu juga penelitian. Nah, ini penelitian juga lumayan ya, kesibukan saya di melakukan penelitian. Tadi juga sudah di-spill di gizi, biasanya kami di masyarakat ya turun ke komunitas, ke PAUD, ke sekolah ya. Jadi tergantung penelitiannya tentang apa. Lalu juga pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini biasanya barengan tuh dengan penelitian. Jadi ketika kami turun lapang ke masyarakat, ya sekalian mengambil data untuk penelitian, sekalian juga melakukan edukasi, ya mendidik masyarakat terkait dengan gizi pastinya. Nah selain itu juga kadang-kadang jadi narasumber ya, ngobjek sekali-sekali gitu. Ada aja yang ngundang. Mungkin sebagian besar itu ya. Lalu kebetulan di IPB juga struktural, jadi banyak juga sibuk oleh kegiatan yang sifatnya administratif, yang kadang-kadang nyebelin sih enggak, cuma bikin pening aja. Tapi ya alhamdulillah secara keseluruhan senang untuk menjalaninya. Mungkin itu sedikit tentang kesibukan saya. Menarik ya. Jadi
dibilang superwoman juga super mom, alhamdulillah dengan segala kesibukannya ya Bu Ibu dokter. Nah tapi ini menarik ya Bu dokter, mungkin pemirsa MTA juga di rumah ingin mengetahui sebetulnya hal apa sih yang mendasari akhirnya Ibu memilih profesi di bidang ini? Ya baik, jadi ini kalau saya pikir-pikir sebetulnya bukan cita-cita dari kecil ya, tapi memang takdir jalan yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri saya. Jadi sebetulnya saya dari kecil tuh pengennya jadi astronot, gitu, ya? astronot. Terus mikir-mikir kok saya suka banget sama pelajaran fisika. Nah jadi saya tuh udah mantep banget pengen ngambil jurusan fisika waktu itu. Nah tapi memang ada papa kan dokter ya, papa dokter. Nah kalau papa agak-agak maksa sih enggak, tapi promo ya. Oh, kalau jadi dokter tuh enak gini, bisa bantu orang gitu kan. Dan seterusnya. Jadi waktu itu SMA kan kita milih ya pengen kuliah di mana gitu. Nah akhirnya karena saya suka fisika juga, tapi kayaknya papa juga bener gitu ya, ada benernya juga nih papa. Ya udah akhirnya saya pilih fisika sama kedokteran gitu dua-duanya. Nah alhamdulillah yang keterima yang kedokteran. Ketika jadi dokter pun sebetulnya saya jujur agak nggak terlalu suka sama pelajaran gizi itu waktu itu kan dapat ya pelajaran tentang gizi. Saya pengennya jadi dokter obgyn gitu. Jadi rasanya kok seru banget ya waktu saya jadi koas di bidang kebidanan itu bantu ibu-ibu lahiran gitu dan seterusnya kan kayaknya saya merasa saya bakal pinter di sini, keren di sini, skillnya lebih enjoy di sini gitu. Nah tapi karena satu dan lain hal ya pada saat itu nggak mudah untuk ngambil spesialis, apalagi alhamdulillah begitu lulus dokter menikah dan langsung dikaruniai anak sehingga menjadi kondisinya tidak memungkinkan untuk ambil spesialis obgyn yang kita tahu bahkan sampai saat ini cukup berat ya apalagi untuk seorang perempuan yang sudah menikah sudah punya anak gitu dan biayanya juga lumayan ya pada saat itu sehingga akhirnya ya tidak bisa ke sana dan alhamdulillah waktu itu Nah sebetulnya saya masih tetap pengen gitu ya jadi seorang klinisi, tetap pengen ambil spesialis obgyn. Nah salah satu jalannya waktu itu dengan menjadi PNS gitu. Ini ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi seru kok. Nah jadi lucu banget dengan jadi PNS itu kita bisa ambil sekolah setelah jadi PNS nanti bisa sekolah spesialis lah kurang lebih dengan biaya yang lebih murah kurang lebih seperti itu. Nah jadi saya pengen ngelamar jadi PNS waktu itu pede banget pengen ngelamar jadi dokter di kepolisian gitu. Nah jadi saya lengkapin tuh semua persyaratan lumayan ya dari mulai surat keterangan sehat, bebas narkoba, SKCK dan lain-lain. Pokoknya udah satu map udah saya siapin semua. Terus saya datang ke kantor polisi. Nah waktu itu hari terakhir kan nggak kayak sekarang ya informasinya tuh nggak sekarang kan apa-apa di internet gampang serba cepat. Serba cepat. Waktu itu saya ke sana aja saya pikir di sana submitnya nggak taunya Bu ini harusnya ke Bandung submitnya si berkas itu gitu kan. Jadi waduh ini hari terakhir ini masih pagi saya masih kekejar nih ke Bandung saya masih tetap pengen ke Bandung pada hari itu. Saya sambil bawa anak saya yang nomor 2 tuh masih kecil. Nah terus saya telepon suami kan Kang gini. Udahlah mungkin belum jalannya gitu. Oh Kang ini udah dikit lagi saya harus kejar kalau nggak sekarang belum tentu buka lagi entah berapa tahun lagi ini buka PNS-nya gitu kan. Terus ya udah Bismillah gitu kan. Nah saya lagi di pinggir jalan mau naik bis gitu ya. Datang teman Hudam waktu itu suaminya Bu Nisa yang waktu itu pernah jadi narsum di sini ya. Di narsum Kang Rikrik itu. Dok mau kemana katanya. Ini Kang gini. Udah masukin aja ke IPB katanya gitu. Lagi buka PNS juga gitu. Wah saya nggak langsung mikir panjang. Ya udah akhirnya dimasukin ke IPB. Saya tuh nggak tahu itu formasinya apa. Pokoknya jadi dosen. Saya pikir saya ngajar apa ya di IPB kan IPB pertanian ya. Mereka butuh apa? Mungkin biologi kali. Udahlah pokoknya ngelamar aja gitu. Alhamdulillah diterima gitu. Dan itu saya juga baru tahu ternyata di IPB ada jurusan yang namanya Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Itu tahun 2005 gitu. Nah, tapi sebetulnya waktu itu kenapa mereka buka lowongan untuk dosen dokter? Karena mereka mempersiapkan fakultas kedokteran pada saat itu. Nah,
ketika saya sudah diterima, waktu itu ada 2 dokter yang diterima sebagai dosen. Ternyata nggak jadi buka FK-nya, buka fakultas kedokterannya nggak jadi. Dan saya akhirnya di Departemen Gizi Masyarakat. Sampai baru 2 tahunan yang lalu, akhirnya IPB beneran buka fakultas kedokteran, dan barulah saya dipindah ke fakultas kedokteran gitu. Jadi selama hampir 20 tahun, itu saya di Departemen Gizi Masyarakat. Dan untuk mendukung itu akhirnya saya sekolahnya pun ke gizi. Nah tapi karena memang akhirnya enjoy jadi dosen ya, kok lupa ya pengen jadi klinisi tuh lupa gitu. Karena asik dengan mahasiswa, asik dengan penelitian gitu. Dan jadi itulah ceritanya kenapa akhirnya saya menjadi dosen di bidang gizi. Mungkin itu. Awalnya tidak sengaja, tapi alhamdulillah takdirnya mengatakan. Ya, karena kalau yang saya pikir ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, yang kita lihat ya, itu selalu jangan lepas dari doa, gitu. Jadi saya pengen jadi dokter gitu ya, ya berdoa terus gitu ya. Nanti Allah akan menunjukkan yang terbaik. Jadi untuk gizi misalnya, saya kan nggak suka nih sama gizi. Ternyata jadi ahlinya di bidang gizi gitu ya. Bukan ahli sih, maksudnya bekerjaannya banyak di bidang gizi. Terus juga waktu di kuliah kedokteran, saya tuh nggak suka sama biokimia. Pelajaran biokimia itu saya sampai nggak sampai ngulang sih, tapi nggak lulus sekali, terus ujian ulang baru lulus. Pokoknya saya tuh kayak, aduh nggak deh belajar tentang siklus Krebs segala macem. S2-nya saya ambil biokimia. Jadi magisternya biokimia, sampai sekarang saya ngajar mata kuliah biokimia dan metabolisme. Gitu. Jadi apa yang kita nggak suka gitu ya, kadang-kadang ya Allah tahu itu yang terbaik buat kita. Dan intinya itu, jangan lepas dari doa gitu ya, dan kita percaya apa yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari pantauan dari perkenan dari Allah Ta'ala. Mungkin itu. Dengan segala perjuangannya yang luar biasa, dan tentunya itu tidak lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala ya Ibu. Ya, dan juga dukungan keluarga. Keluarga suami, keluarga besar ya, ibu, tante, teteh. Berkaitan dengan keluarga, nah bagaimana sih sebetulnya cara ya dari keluarga, tentunya dari orang tua ya Bu ya, mendidik ibu dokter nih sehingga bisa menjadi sosok hari ini yang luar biasa? Ya baik, jadi kebetulan saya dari kecil memang tipikal yang senang belajar, ya, senangnya baca buku. Jadi sebetulnya mama, papa itu nggak yang repot-repot nyuruh belajar gitu ya. Malah saya ingat betul mama itu terutama sering nyuruh saya main. Main dong, kok belajar melulu, sana lagi keluar main gitu kan. Kalaupun nggak belajar saya baca gitu, saya senang baca buku. Nah jadi memang emang senang aja belajar. Dan kalau yang saya ingat-ingat itu mama selalu mengiyahkan saya pengen les mah. Mama usahakan gitu ya. Jadi saya les gitu. Dan alhamdulillah orang tua mama maupun papa tidak pernah memaksakan saya harus belajar, saya harus dapat nilai sekian gitu ya. Nggak pernah. Mungkin karena memang nilai saya dari dulu bagus-bagus sih gitu ya. Jadi mama nggak boleh capek-capek gitu kan. Nah tapi yang berasa waktu itu adalah betapa mama dan papa itu mengusahakan saya dapat pendidikan yang terbaik. Jadi waktu itu saya tinggal di Jakarta Utara. Pada saat itu sekolah yang saya sekolah di Jakarta Utara itu tidak rankingnya yang bawah-bawah lah gitu kan. Artinya bukan sekolah favorit, itu SD, SMP. Nah tapi mama papa mengusahakan dengan segala macam koneksi, biaya gitu ya, supaya SMA itu saya bisa pindah ke SMA yang pada saat itu kata orang bagus, yang favorit gitulah. Nah akhirnya saya alhamdulillah atas bantuan mama, papa dan keluarga yang lain, akhirnya saya bisa sekolah di SMA yang di Jakarta waktu itu nomor 1 lah ya, paling ngetop. Nah tapi memang cukup shock sih karena teman-temannya pinter semua gitu ya. Jadi yang dulu SD, SMP saya itu selalu ranking 1. Ketika di SMA ya rankingnya mulai 10 besar kayak gitu-gitu. Jadi nah itu mama papa selalu mendukung, dan yang saya ingat adalah tidak pernah memaksakan. Nah mungkin yang spesial dari mama adalah mama itu selalu berulang-ulang bilang biarpun perempuan tetap harus pintar, tetap harus sekolah yang tinggi gitu. Jadi
Jangan mikir nanti kamu menikah terus ikut suami gitu. Ya memang kita pastinya pengen menikah ikut suami, tapi bahwa kalian harus pintar itu tetap gitu. Jangan kayak mama SMA, lulusan SMA. Jangan kayak mama nih cuma SMA, padahal mama tuh pengen banget belajar gitu ya. Cuma mungkin karena kondisi aja sehingga mama seperti meneruskan harapannya ke anak-anaknya gitu. Nah, dari SMA sampai selama kuliah itu saya tinggal dengan nenek. Dari mama dan nenek juga punya peran yang sangat besar gitu ya dalam pendidikan. Nah, nenek saya juga mungkin nggak sampai SMA ya pada saat itu, tapi beliau juga sangat mendorong harus belajar gitu. Jadi sekolah yang tinggi. Waktu itu waktu SMA saya ada kesempatan untuk student exchange ke Amerika. Itu nenek sangat senang sekali beliau gitu. Ayo sana Gi, berangkat gitu kan. Nah tapi waktu itu papa khawatir gitu ya. Ini anak perempuan nggak pernah kemana-mana, masih SMA pula gitu sendirian ke sana. Nggak jadi saat itu. Tapi intinya adalah nenek itu sangat mendorong saya khususnya dan juga cucu-cucu perempuan beliau, laki-laki juga yang lain untuk sekolah yang tinggi, di sekolah gitu kan. Nah jadi memang dukungan keluarga. Berarti lingkungan keluarga dari Ibu Dokter itu semuanya sangat berperan dan juga berkontribusi di sosok Ibu hari ini. Ya, alhamdulillah saya tidak berjuang sendiri. Pemirsa MTA Indonesia dimanapun berada, Dr. Mira Dewi telah menempuh pendidikan di ilmu gizi serta menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini kita akan membahas petunjuk dalam Al-Quran tentang pola makan dan gizi yang baik. Nah, mungkin bisa saya tanyakan ya Ibu Dokter, sebetulnya bagaimana sih nasihat di dalam Al-Quran ya terkait pola makan yang baik? Ya, baik. Jadi luar biasa ya dalam Al-Quran itu memang cukup banyak petunjuk tentang bagaimana kita pola makan yang baik itu seperti apa, termasuk juga detail ya bahan makanan apa yang baik gitu. Beberapa disebutkan dalam Al-Quran seperti susu, madu, kurma itu juga disebutkan ya. Tapi mungkin ada dari berbagai macam ayat yang ada, mungkin saya akan bacakan beberapa ya. Mohon maaf ini matanya sudah agak rabun jadi harus pakai kacamata ini. Ya, salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 32 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Nah, di sini yang saya highlight adalah bahwa Al-Qur'an jelas menginstruksikan supaya kita tidak berlebihan. Nah, dari berbagai banyak penelitian yang sudah dilakukan itu sudah jelas bahwa apapun yang berlebihan ya, makanan yang berlebihan itu ternyata merugikan kesehatan ya. Misalnya kalau makan berlebihan dalam hal jumlah, nah itu kan bisa jadi obesitas ya, jadi gemuk gitu kan. Nah, tidak hanya jumlah secara keseluruhan, tapi kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan tertentu itu saja gitu ya, terlalu banyak karbohidratnya juga bisa diabetes, jadi harus seimbang gitu. Nah jadi memang Quran ini jelas jangan berlebihan, dan lagi pula kalau kita makan kelebihan rasanya gimana? Kekenyangan, nggak enak kan ya, perutnya sakit, mungkin mual, begah gitu, agak sesak gitu. Jadi petunjuk pertama adalah jangan berlebihan. Memang sebetulnya kan tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwa jika kita makan berlebihan itu bisa mengakibatkan seperti obesitas, diabetes. Nah, mungkin selain itu, Bu Dokter, biasanya apa sih yang terjadi gitu jika kita berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, misalnya yang lebih spesifik misalkan gitu? Iya, jadi memang tergantung lebihnya apa nih. Jika ada orang yang suka sekali makan pepaya, misalnya tiap hari makan pepaya, itu lama-lama jadinya pada kuning gitu ya, karena ada zat warna yang ada dalam pepaya itu yang akhirnya terdeposit. Karena tubuh kita kan punya mekanisme sebetulnya untuk menyaring gitu ya, mengeluarkan. Tapi ketika sesuatu zat itu terlalu banyak,
maka tubuh juga kesulitan gitu. Akhirnya melampaui kemampuan tubuh untuk mengeluarkan hasil metabolismenya. Nah, tidak hanya warnanya jadi aneh kan ya kalau kita warnanya kuning, tapi jangka panjang bisa juga merusak ginjal, merusak hati gitu. Nah, jadi itu contoh simpel pepaya yang tiap hari orang makan pepaya, murah dan enak gitu ya, dan aman. Tapi ketika dikonsumsi berlebihan itu bisa membahayakan kesehatan juga ya. Belum mulesnya, nggak semua orang tahan tuh mulesnya pepaya. Kalau saya termasuk yang makan papaya sepotong kecil aja itu udah langsung mules gitu ya. Nah, jadi itu contoh lain, misalnya ada orang yang sukanya daging tertentu aja gitu ya, itu aja yang dimakan. Nah, akhirnya ketika dia suka makan itu, dia kurang jadi makanan yang lain, jadi kurang beragam gitu. Jadilah sayurnya kurang gitu. Sedangkan kita tahu sayur punya manfaat juga gitu untuk memperlancar pencernaan, membersihkan racun-racun dalam tubuh kita seperti itu. Jadi cukup banyak ya, terutama tadi yang terkait dengan karena kalorinya kebanyakan. Jadi kalori itu energi ya. Kalau dalam makanan itu kan mengandung energi. Jadi kalau energinya kebanyakan, nggak semuanya kepake orangnya, apalagi kalau malas gerak kayak saya. Tapi kalau saya lumayan sekarang harus gerak ya. Jadi kalorinya kebanyakan karena nggak dipakai untuk gerak gitu. Akhirnya kalorinya disimpan dalam bentuk lemak. Ditaruhnya di mana? Di perut, di bawah kulit. Jadilah pipinya cabi, tangannya gede, perutnya gendut, dan seterusnya. Dan itu sumber masalah. Tidak hanya tidak enak dipandang, walaupun di beberapa bagian dunia ini ada yang melihat kegemukan atau obesitas itu sebagai sesuatu yang bagus ya. Yang bagus. Jadi apalagi terhadap anak kecil. Anak kecil lucu, gemes gitu ya Bu Dokter. Terus juga ada budaya tertentu kalau misalnya perempuan habis nikah itu tidak gemuk, itu suaminya gagal, nggak bisa ngasih makan. Jadi kegemukan itu tanda kemakmuran. Gitu kan. Nah, padahal kegemukan itu sumber penyakit ya. Mohon maaf nih buat pemirsa MTA yang masih gemuk, coba yuk diatur ya, dikurangin mungkin makannya supaya berkurang tuh lemaknya. Kenapa? Karena lemak terutama yang di perut ya, kita sebutnya lemak visceral, itu dia tidak hanya diem di situ. Sebenarnya fungsinya kan sebagai cadangan energi, cadangan ya. Nah, tapi ternyata dia nggak diem aja sebagai cadangan, tapi dia akan mengeluarkan, jadi dia tuh organ aktif, mengeluarkan zat-zat. Kita sebutnya mediator inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Lalu zat-zat ini akan dikeluarkan masuk ke pembuluh darah, beredar ke seluruh tubuh dan membuat peradangan di mana-mana. Peradangan di pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu jadi pembuluh darahnya jadi rusak, jadi nggak elastis gitu ya, sehingga tekanan darahnya jadi tinggi gitu. Belum lagi kalau dinding pembuluh darahnya rusak, ada lemak, apalagi dia makan lemak terus kan ya. Nempel di situ jadi plak namanya, menyumbat, jadinya stroke. Atau kalau kejadiannya di pembuluh darah yang di jantung, jadinya serangan jantung gitu. Jadi banyak sekali masalah yang ditimbulkan. Belum nanti radang sendi, livernya nanti berlemak gitu kan, terus ginjalnya juga kena dan seterusnya. Diabetes, itu semua nyambung akhirnya. Iya, jadi memang sesuatu yang berlebihan itu sehingga harus kita hindari sesuai dengan ayat Quran di surat Al-A'raf tadi ya Ibu. Betul. Gampangnya makan ketika lapar gitu. Jadi kalau nggak lapar nggak usah makan dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, hari gini kayak saya nih kalau di kampus ya, saya jam 8 jam 9 udah makan, udah sarapan. Terus saya rapat nih jam 10, saya belum lapar. Tapi karena disediakan snack ya, snacknya apa, bolu, lemper gitu kan. Ya karena ada di depan mata, akhirnya belum lapar pun kita sudah makan gitu. Jadi nggak sempat lapar, belum lapar tapi sudah. Nah, yang kayak gitu-gitu yang bikin masalah gitu ya, akhirnya berlebihan. Jadi kita ikutin aja itu sudah sangat baik untuk kesehatan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Jadi udah nggak lapar aja gitu. Nah, ini kalau misalkan berkaitan dengan makanan ya Ibu Dokter, tadi kan berlebihan dengan mengkonsumsi sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, sebetulnya makanan apa saja sih yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan didukung oleh penelitian ilmiah sebagai makanan yang sangat baik untuk kesehatan? Baik, jadi dalam Al-Quran itu cukup banyak ayat yang menyebutkan tentang manfaat dari berbagai macam makanan ya. Jadi di sini salah satunya dalam surat Abasa dari ayat 25 sampai 35 itu
Saya bacakan ya, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dengan melimpah, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, ya rumput-rumputan, sebagai kesenangan untuk kamu dan juga untuk hewan ternakmu. Nah di sini di awal ayat tadi kita baca lagi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi apa? Ada perintah dalam Al-Quran supaya kita tahu apa yang kita makan, kita belajar apa yang kita makan. Jadi makan itu jangan sekedar yang penting nggak lapar, yang penting kenyang, gitu tidak. Tapi apalagi ibu-ibu ya, yang ngasih makan anaknya, yang ngasih makan keluarga, yang menentukan menu kan biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu harus punya pengetahuan tentang makanan, mana yang sehat, mana yang tidak sehat, mana yang boleh dikonsumsi secara bebas gitu ya, mana yang harus dibatasi. Nah itu jadi yang ingin saya sampaikan ya, bahwa kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan. Jadi makan jangan sembarangan, kita harus punya pengetahuan yang cukup tentang makanan. Lalu selanjutnya dalam ayat ini juga disebutkan tentang biji-bijian, anggur, buah-buahan ya dan seterusnya, sayur-sayuran. Nah ini sudah cukup banyak penelitian ya, satu-satu biji-bijian itu kayak kacang hijau ya, lalu kacang-kacangan, ada kacang-kacang, ada biji-bijian. Kalau biji itu misalnya kuaci ya, biji matahari itu, lalu polong-polongan juga itu ternyata tidak hanya enak ya, tidak hanya sebagai kalau dicemil pasti enak gitu ya, atau dibikin diolah makan yang lain, tapi juga mengandung banyak sekali yang kita sebut nutrasetikal. Apa tuh nutrasetikal? Itu adalah zat-zat yang kecil ya, tapi punya aktivitas biologis yang cukup aktif dalam tubuh sehingga bisa berpengaruh terhadap kesehatan gitu. Nah jadi kalau ada pola makan yang tinggi biji-bijian, itu karena biji-bijian bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular gitu ya. Jadi kalau mau ngemil nih, daripada cemilannya kue bolu, mendingan biji-bijian gitu, atau kacang-kacangan. Itu juga cukup baik. Lalu sayur-sayuran juga disebutkan di sini ya, itu sudah cukup banyak. Tidak hanya sebagai sumber serat, jadi serat itu memperlancar pencernaan. Kenapa kita pencernaan harus lancar? Kenapa BAB itu baiknya jangan yang 5 hari sekali gitu ya? Jadi ketika makanan itu kita makan gitu, lalu sebagian diserap, lalu sebagian lagi kan yang akan dibuang itu mengandung zat sisa, termasuk racun di situ. Jadi kalau misalnya tidak lancar, maka racun itu akan lama di dalam tubuh kita kan, di dalam usus besar gitu. Jadi kesempatan dia untuk balik lagi ke dalam darah kita menjadi cukup besar dibanding kalau kita lancar gitu. Jadi yang sisa itu yang merugikan tubuh, yang memang harusnya dibuang itu tiap hari kita keluarin ya, jangan sayang-sayang, keluarin, itu akan lebih baik, itu melindungi tubuh terhadap resiko kanker usus besar. Jadi kalau misalnya dia lama di situ, harusnya dikeluarkan, dia balik lagi, nyerap lagi gitu. Itu sayur-sayuran. Nah selain mengandung serat, sayur-sayuran juga banyak mengandung vitamin, mineral. Kita tahu lah ya, vitamin itu kita tidak butuh dalam jumlah banyak, tapi kalau tidak tercukupi, itu bisa bikin masalah yang cukup fatal bahkan ya. Kekurangan B1, vitamin B1 itu beri-beri ya, mungkin sekarang udah jarang karena kita asupannya cukup baik. Lalu vitamin C ya, vitamin D, kita nggak butuh banyak sebetulnya, tapi kalau kurang itu akan bikin masalah kesehatan gitu. Jadi secara spesifik di sini Al-Quran sudah mendorong kita untuk makan sumber sayur-sayuran dan buah-buahan, artinya jadi tumbuhan gitu ya. Ini kayak ini nih yang terbang-terbang nih. Ada paprika ya, bawang. Bawang itu jangan salah, itu anti-inflamasi loh. Banyak anti peradangan gitu. Terus umbi-umbian juga bagus ya, sebagai sumber tenaga. Jahe, ini kunyit ya. Kunyit. Nah, siapa yang nggak bisa ngebedain kunyit sama jahe? Anak sekarang kayaknya susah ngebedain. Nah, ini kunyit itu juga antiinflamasi yang kuat. Jadi terutama untuk ibu-ibu yang seumuran saya nih, yang masuk masa menopause ya, hormonnya udah kacau, itu banyak-banyak makan kunyit, jahe
gitu ya. Jadi penyakit radang sendi itu juga dianjurkan makan itu. Tapi kita harus lihat juga kondisi secara keseluruhan ya. Jadi ginjalnya gimana, bagus nggak gitu. Jadi kalau misalnya ragu harus konsul ke dokter. Mungkin pernah dengar istilah jadikan makanan sebagai obatmu. Iya. Let your food be your medicine, let your medicine be your food gitu. Nah, jadi memang selain untuk energi ya, banyak sekali makanan ini bisa menjadi obat. Gitu ceritanya. Jadi spesifiknya tentang tumbuh-tumbuhan sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada. Nah, kalau misalkan itu kan dari nabatinya ya gitu. Nah, kalau dari hewaninya nih Bu Dokter, contohnya seperti apa saja nih yang betul. memang dikatakan baik lah gitu. Karena kan kita juga suka mendengar ya, wah kalau terlalu banyak mengkonsumsi hewan A gitu, nanti kambing jadinya gitu ya, kambing darah tinggi gitu. Dan turunannya misalkan akhirnya nanti akan menyebabkan penyakit A, B, C, D misalkan seperti itu. Nah, kalau dari Bu Dokter sendiri seperti apa pandangannya? Ya, jadi tadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang manfaat dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ya atau sumber nabati, tapi dalam ayat yang lain juga Al-Quran mendorong kita untuk makan juga daging-dagingan ya. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 6, ini saya bacakan artinya, dia telah menciptakan hewan ternak untukmu, padanya pada hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat serta sebagian dagingnya kamu makan. Jadi kita dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita boleh makan daging dan bahwa daging-daging itu bermanfaat gitu. Jadi selain tumbuh-tumbuhan, daging-dagingan pun sebaiknya dimakan juga gitu ya. Karena sebenarnya tidak hanya zat-zat gizi yang ada dalam daging itu yang baik untuk kesehatan, tapi secara ruh juga berpengaruh gitu ya. Jadi kalau sekarang ilmu itu kan udah sangat jauh ya, sudah sangat advance gitu, sehingga dari gen itu kita bisa melihat mereka yang cenderung makan daging ya, itu akan mendorong seseorang itu menjadi lebih berani, lebih tegas gitu, dimana sifat itu kan diperlukan ya. Jadi orang-orang yang tidak mau makan daging, nah ini juga dijelaskan dalam filsafat ajaran Islam ya, itu pembawaannya lebih lembut gitu ya. Lembut bagus, tapi kalau lembut terus nggak berani, ditindas diem aja gitu kan, itu juga kan nggak bagus. Ada saatnya kita harus lembut, ada saatnya kita harus berani. Nah, dengan mengkonsumsi tumbuhan dan hewani itu sifat itu dapat. Dan ini tidak hanya katanya gitu ya, tapi sebetulnya penelitian sudah cukup sekarang membuktikan. Jadi penelitian di level genomik ya, gen bahkan itu sudah bisa terbukti bahwa jenis makanan itu ternyata memiliki karakter gitu. Kita sebutnya fenotip ya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik nih yang sekarang menyaksikan bisa ke arah sana belajarnya ya, itu sangat baik menurut saya, karena di situ terungkap banyak sekali rahasia ilmu kehidupan, itu banyak sekali terungkap dengan genomik ini gitu ya. Jadi nanti dari genomik, epigenetik dan seterusnya itu bisa banyak menjelaskan banyak hal. Dan ketika nanti kita belajar itu, kita ingat lagi kayak tadi saya ya, ingat, oh ternyata Masih Maud bilang seperti itu gitu. Terbukti ternyata dalam penelitian gitu ya. Nah, jadi itu kalau sekarang mungkin pernah dengar ada orang-orang yang tidak mau makan daging ya. Iya. Vegetarian gitu. Nah, Al-Quran tidak mendukung hal itu ya. Jadi baik tumbuhan maupun daging-dagingan hewani itu perlu dimakan. Perlu. Nah, tadi ada pertanyaan, ada stigma tidak bagus gitu ya. Iya, daging tertentu. Jenis tertentu. Ya, memang semua kalau kebanyakan atau ngolahnya kurang bagus ya, kurang pas, itu bisa bikin sumber penyakit juga. Jadi makanan tidak hanya sumber yang bikin kita sehat, tapi sumber penyakit ya.
semua penyakit itu sumbernya dari perut. Ingat nggak ada semacam statement seperti itu. Maksudnya adalah apa yang kita makan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi betul tidak hanya sumber zat gizi yang bermanfaat, tapi penyakit pun datangnya dari makanan, ya. Banyak dari makanan, tidak hanya dari makanan. Kalau makanannya kurang bersih, kuman-kuman masuk. Itu jin itu kan ya. Jadi kuman-kuman itu masuk. Diare, muntah dan seterusnya. Belum nanti tipes ya, demam, ususnya bolong dan banyak sekali masalah kesehatan kalau higiennya tidak kita perhatikan. Juga ada makanan tertentu yang harus dimasak. Harus dimasak dengan matang sempurna, karena kalau tidak banyak sekali telur cacing lah gitu ya, atau mikroorganisme lain ya. Waktu itu Bu Nisa sudah pernah menjelaskan ya bahwa mikroorganisme ada di mana-mana, termasuk di makanan, yang kalau makanan itu kita konsumsi tidak kita bersihkan dulu dengan baik atau dimasak dulu sampai mati si mikroorganismenya, itu bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Gitu. Juga cara mengolahnya ya. Misalnya kalau ada tuh bilang kalau makan daging kambing jadi darah tinggi ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari kandungan gizinya daging kambing cukup baik ya. Kenapa darah tinggi? Mungkin makannya kebanyakan. Ya, kita tahu biasanya kita makan kambing kalau kapan? Kalau pas Idul Adha. Ya, itu kan makannya nggak sedikit. Iya. Paling nggak 10 tusuk satenya ya. Nah, jadi kebanyakan makannya, dan juga perhatikan lemak yang putih-putihnya itu, yang gajinya itu. Padahal itu paling enak ya sebetulnya. Nah, itu yang bikin enak. Sedikit aja boleh lah. Tapi kalau orangnya sudah punya resiko gitu ya, sebaiknya nggak usah dimakan. Ya, jadi lemak yang putih kita sebutnya trigliserid itu ya, itu sumber masalah, sumber penyakit. Ya, jadi memang kalau makan bakso itu suka ada tetelan ya. Iya. Tetelan yang ngambang-ngambang lemaknya, itu mohon maaf mendingan nggak usah dimakan ya. Biarkan dia memberikan gurih aja pada kuahnya, tapi itunya nggak usah dimakan, karena itu yang akan ngendap di pembuluh darah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara masaknya, mengolahnya juga sangat perlu diperhatikan. Nah, mungkin selain itu Bu Dokter, tadi kan mengenai pengolahan. Nah, kemudian kan juga ada mengenai pengemasan ya, pengemasan dalam makanan juga tentunya perlu diperhatikan ya Bu Dokter ketika kita akan menyajikan makanan. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin menanyakan perihal makanan dalam kemasan yang dijual di luaran. Misalkan beberapa turunan pangan hewani seperti misalkan keju, yogurt gitu ya. Nah, itu kan saat ini memang dijual secara kemasan ya Bu Dokter, secara bebas dijual. Nah, apakah nilai gizinya juga bagus gitu ya untuk dikonsumsi, dan bagaimana ketika makanan turunan pangan hewani ini digabungkan proses memasaknya dengan hewan lain, misalkan dengan seperti steak atau seperti apa gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut Bu Dokter? Kalau digabungkan menjadi enak itu ya. Iya, tentunya jadi enak. Kan kita masak juga dicampur-campur ya sayurnya dengan itu. Cuma mungkin terkait makanan olahan. Nah, ini mungkin adik-adik yang tertarik mau menekuni bidang teknologi pengolahan pangan ya, itu juga sangat penting, di mana akan dipelajari bagaimana sih cara kita mengolah maupun menyimpan, karena kita tahu makanan itu kan kalau makanan segar dia punya waktu ya, artinya nggak semelamanya bagus. Betul. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pengen jualan, kita kan nggak pengen cepat busuk gitu kan ya, atau ditransport kebunnya di mana, lalu dijualnya di kota mana atau bahkan di negara yang beda gitu ya, sehingga proses distribusi atau perjalanannya itu juga mempengaruhi. Sehingga bagaimana nih secara teknologi bikin makanan ini bisa awet ya, tapi di sisi lain tidak beracun gitu, karena ada pengawet yang tidak baik untuk kesehatan gitu. Metode untuk pengawetan itu tidak hanya pakai zat kimia ya, tapi dengan pengeringan bisa, dengan pengasaman bisa ya, dijemur bisa. Ikan asin itu kan lama ya, nah itu atau dengan penggaraman gitu, sehingga dibikin environment atau lingkungan yang bakteri kuman itu nggak bisa hidup karena terlalu asin gitu. Nah, itu kalau dengan kemajuan teknologi sekarang sebetulnya
sudah cukup banyak makanan dalam kemasan itu yang sebetulnya aman. Aman. Ya sudah, apalagi kalau misalnya sudah ada BPOM-nya gitu ya, artinya sudah teruji bahwa itu aman. Tapi masih cukup banyak juga makanan yang mengandung bahan kimia yang tidak aman, terutama pengawet, perasa sintetis ya, pewarna itu juga tidak baik ya. Misalnya sosis nih, sosis itu dalam pengolahannya itu banyak sekali zat-zat yang dicampurkan supaya dia bisa jadi kayak sosis gitu. Nah kalau saya sendiri prefer untuk nggak makan sosis. Bukan berarti nggak halal ya. Kita jangan mengharamkan yang tidak haram ya. Kalau halal ya nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi di situ banyak sekali bahan kimia yang kalau sering-sering kayaknya emang nggak bagus gitu. Begitu juga processed meat ya, burger yang udah jadi gitu kan, yang atau nugget yang kita nggak tahu prosesnya gimana gitu. Jadi ketika kita memproses makanan, proses food itu, kalau ada pilihan yang tidak proses, mendingan tidak proses. Ya, malah ada sebagian orang yang fanatik ya, jadi mereka tuh saya nggak mau proses food, saya maunya raw food gitu. Jadi memang makanan yang alami yang ada di pasar tradisional gitu. Jadi nggak mau tuh makanan kaleng. Bahkan perisa ya, jadi bumbu penyedap itu rasa ayam, padahal ayamnya ayam bohong-bohongan, cuma rasa doang, dan itu secara kimia sintetik gitu. Jadi lebih baik tidak dikonsumsi. Kalau mau gurih ya pakai mecin aja, gitu ya. Pakai mecin masih lebih aman dibanding pakai penyedap yang mengandung bahan sintetis tadi, belum pewarnanya, gitu. Walaupun, makanya sekali lagi di sini ada peran pemerintah, peran ilmuwan, ya, regulasi Badan POM juga punya peran yang besar di sini. Bagaimana supaya makanan yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi itu bisa aman dan pastinya menyehatkan. Gitu. Nah, tapi tadi menarik, Ibu Dokter sempat menyebutkan ya MSG lah ya Bu ya, kalau misalkan penyedap lah yang sering kita dengar. Di kalangan tertentu itu banyak yang memandang bahwa itu tidak sehat, tidak bergizi, dan juga ya tidak ada manfaatnya, tapi masih tetap dijual bebas dan masih banyak segmen-segmen yang tetap menggunakannya. Nah, sebetulnya pandangan Ibu seperti apa sih Bu mengenai simpang siur nih informasi di luar sana mengenai vetsin ataupun MSG ini? Ya, intinya kalau kebanyakan pasti pusing. Pernah nggak makan makanan yang mecinnya kebanyakan, pasti pusing ya. Beberapa orang cukup sensitif sampai mual-mual, muntah, bahkan alergi gitu ya. Jadi kalau memang dia tidak kuat atau ada semacam alergi atau intoleransi terhadap makanan tertentu, ya jangan dimakan gitu. Nah, khusus tentang MSG atau kita sebutnya mecin ya, itu kan memang sebetulnya dia supaya rasanya enak, ya kan? Makanan kalau nggak pakai mecin kan rasanya gimana gitu. Malah suka bercanda, lagi nggak enak badan, udah kasih mecin aja biar enak gitu. Nah, jadi memang fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat makanan lebih enak, lebih gurih, lebih enak. Karena di lidah kita itu, kita tuh ada sensorik ya, ada ujung-ujung sensornya, itu sensor terhadap asin, sensor terhadap pahit, sensor terhadap manis, juga sensor terhadap rasa umami namanya, yang gurih itu. Rasa umami. Nah, jadi kalau pada anak-anak terutama, kan kita pengen anak-anak tuh makannya banyak ya, makanya lahap gitu. Sehingga mecin itu bisa membantu supaya makannya lebih enak, sehingga ketika dikonsumsi juga lebih nikmat kan gitu. Makanan biarpun dia bermanfaat kayak apapun, kalau misalnya nggak enak, orang kan males makannya. Kecuali dia sakit banget dan nggak ada pilihan gitu ya, udah dia makan. Tapi bahwa makanan itu harus enak kan penting. Kita jualan makanan, kalau makanan kita nggak enak, ada yang mau beli nggak? Nggak ada yang mau beli. Jadi vetsin itu atau mecin, MSG penting untuk meningkatkan cita rasa makanan sehingga penerimaan terhadap makanan itu menjadi lebih baik gitu. Nah, bermanfaat nggak dari segi metabolisme, biokimianya? Sebetulnya mecin itu dalam kadar tertentu bermanfaat loh. ASI ya, air susu ibu itu mengandung mecin loh, gitu. Jadi mecin itu penting untuk membentuk, dia sebagai bahan untuk membentuk namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa yang ketika otak kita bekerja, sistem saraf bekerja itu perlu
neurotransmitter namanya. Nah, salah satu bahan untuk neurotransmitter itu ya dari mecin gitu. Jadi bisa bikin daya berpikirnya lebih baik gitu. Nah, tapi kok kata orang bodoh ya kalau kalau kebanyakan iya. Terus kan banyak penelitian yang membuktikan bahwa mecin itu bikin berbahaya lah, bikin kanker. Iya, penelitian itu coba kita lihat ketika penelitian itu dilakukan, berapa banyak mecinnya yang dites, yang diuji. Itu pada dosis yang sangat tinggi. Sehingga ini penelitian tikus dikasih mecin yang banyak banget ya, lalu diamati setelah sekian waktu, dibelah, perutnya dilihat, hatinya ya iyalah banyak ada yang kanker, ada yang hatinya jadi rusak gitu ya, ginjalnya rusak karena kebanyakan gitu. Dan pada manusia juga sama. Kalau kita mengkonsumsi mecin seperti dalam penelitian pada tikus tadi, insya Allah hati kita pasti hancur ya, pasti ginjal kita rusak gitu, dan kemungkinan kita menderita kanker juga cukup tinggi iya kalau jumlahnya kebanyakan. Jadi sebetulnya MSG ini kesimpulannya ya, itu makanan ya, bisa dimakan dan cukup aman dalam jumlah yang tertentu, yang jangan kebanyakan gitu. Jadi nggak apa-apa sepanjang nggak berlebihan. Tidak berlebihan. Malah bermanfaat. Malah bermanfaat. Nah itu mungkin Bu Dokter, kalau misalkan penyedap yang kita kenal selama ini kan yang dijual di pasaran itu banyak kimianya misalnya seperti itu ya. Nah kalau misalkan ada ibu-ibu yang ingin membuat yang alami misalkan dari bumbu-bumbu yang ada di layar seperti ini, apakah memungkinkan dan biasanya tumbuhan apa saja yang bisa menjadi unsur penyedap? Ya, kalau penyedap itu banyak di jamur ya. Oh, jamur. Jadi kalau misalnya secara alami itu, ini ada jamur nggak? Ada ya? Ada. Oh, ada tuh. Nah, itu sumber penyedap alami gitu. Itu juga bisa memberikan sensor tadi ya, sensor umami di lidah kita juga bisa menerima. Jadi kalau memang mau bikin secara alami sebetulnya kalau tumbuh-tumbuhan jamur ya. Lalu kalau daging, apalagi yang dari laut ya, ikan, udang itu sebetulnya kan sudah gurih ya. Dari sananya juga sudah enak gitu. Jadi cukup dikasih garam aja sudah enak. Zaman dulu orang makan kunyit pakai garam sudah cukup nikmat gitu ya. Pakai bawang udah nggak perlu lagi penyedap. Jadi sebetulnya tergantung selera juga ya. Kalau misalnya memang dari awal tidak diperkenalkan dengan rasa umami tadi, mecin itu, dia bisa menikmati yang lain baik-baik aja, fine-fine aja. Ya. Nasi pakai ikan asin kan nikmat banget tuh. Iya, luar biasa. Anget-anget nasinya. Menambah nafsu makan. Nah, berkaitan dengan menambah nafsu makan nih dok ya. Dalam proses pembuatan, dalam proses pengolahan makanan, itu kan ada yang direbus gitu ya Bu Dokter. Kemudian ada juga yang di-grill, ada yang digoreng. Nah, kalau misalkan dalam proses pemasakan itu menggunakan minyak goreng, nah apakah kandungan gizi dari bahan makanan yang digoreng itu akan berkurang kandungan gizinya? Ya, jadi minyak goreng sendiri punya zat gizi di dalamnya ya. Minyak goreng misalnya yang umum digunakan itu kan kelapa sawit ya. Itu mengandung banyak asam lemak yang sangat baik untuk kesehatan ya. 50%-nya itu jenuh, 50%-nya lagi kurang lebih tidak jenuh, dan dua-duanya punya manfaat untuk kesehatan. Nah, ketika makanan digoreng dengan minyak itu, minyak sayur ya, pasti kan minyaknya juga kemakan. Betul. Artinya ya menambah nilai gizi dari makanannya itu sendiri. Ya, jadi kayak telur gitu, telur kan proteinnya banyak. Nah, telur goreng itu selain mengandung protein juga mengandung asam lemak yang cukup baik gitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya menggorengnya suhunya terlalu tinggi ya, sampai kadang sampai ngebul tuh ya. Itu pastinya ada penurunan kualitas dari zat gizinya. Kayak misalnya protein. Kalau protein dalam telur itu kan kalau misalnya dia terlalu panas, maka beberapa rusak gitu proteinnya. Nah, pastinya ada penurunan sedikit. Tapi kan kalau misalnya tidak digoreng, tidak dimasak, malah jadi berbahaya juga. Ada bakterinya nanti nggak mati. Nah, jadi kita ambil jalan tengahnya yang
memang dengan masak itu, dengan dipanaskan ada penurunan sedikit dari kualitas zat gizi, tapi kita juga mengurangi resiko tadi yang bahaya yang ditimbulkan karena mikroorganisme tadi gitu. Dan secara nilai zat gizi masih cukup banyak yang manfaatnya gitu. Jadi oke lah gitu ya. Nah, masalah dengan menggoreng itu juga selain terlalu panas, kadang minyaknya sayang ya kalau sekali terus udahan dipakai lagi berulang-ulang sampai warnanya nggak karuan. Jadi sampai udah nggak ada warnanya saking hitamnya gitu. Nah itu yang juga jadi masalah karena ketika dia dipanaskan berulang-ulang maka ada perubahan secara kimiawi dalam minyak goreng itu sehingga dan itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang mungkin nggak langsung berasa ya. Jadi kalau kita makan gorengan misalnya tempe goreng atau bakwan goreng yang digoreng itu pakai minyak yang jelantah terus-terusan, itu ketika kita makan sih enak-enak aja dan nggak langsung sakit gitu ya. Tapi kalau keseringan bertahun-tahun itu kalau dia punya kecenderungan untuk kanker misalnya, itu jadi lebih cepat timbul kankernya gitu. Bisa menjadi pemicu tentu. Bisa jadi pemicu kanker juga gitu. Jadi masalah dengan minyak goreng seperti itu. Bisa kanker, bisa juga kerusakan pembuluh darah ya. Ini yang efek yang lebih cepat ya. Jadi lebih mudah terkena berbagai penyakit pembuluh darah gitu. Jadi sangat tidak disarankan dan ini juga sudah cukup banyak penelitiannya ya. Berapa kali sih minyak itu boleh dipakai? Boleh digunakan secara berulang. Itu saya pernah baca itu sampai 6 kali saja. 6 kali itu cukup banyak ya. Tapi itu pun sudah mulai, jadi gini, ketika sekali itu si zat yang kita sebut karsinogenik lah ya, itu sudah belum terbentuk. Nanti yang ketika 2 kali udah mulai terbentuk sedikit, makin sering makin naik gitu kan ya. Nah jadi sebetulnya relatif, kalau saya sendiri sih saya anjurkan maksimal 3 kali lah. 3 kali gitu. ya. Dan itu pun juga perlu diperhitungkan, itu minyak ketika kita kan banyak yang deep fry ya, kayak bikin kerupuk, goreng kerupuk itu kan. Iya betul. Ikan juga deep fry sampai garing kepek kriuk gitu kan, senangnya kayak gitu. Keripik-keripik. Nah itu yang jangan terlalu sering lah dipakai, mungkin 2-3 kali udah gitu. Walaupun warnanya masih bening kayak sayang nih, tapi mungkin bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar bio ya, buat fuel itu kan. Gitu. Jadi jangan sayang-sayang lah. Jangan sayang-sayang ya Bu Dokter. Nah, bisa dijual. Iya, betul. Bisa dijual kan. Luar biasa ya. Jadi memang di beberapa program pemerintah juga sekarang sudah ada ya Bu Dokter ya mengenai pengumpulan minyak jelantah gitu ya. Nah, itu bisa diberdayakan menjadi minyak yang lain. Nah, selanjutnya Bu Dokter, ini kan kita terkait dengan pola makan ya Bu Dokter. Nah, belakangan ini pola makan yang sehat dan juga puasa ya, itu kan memang memiliki keterkaitan. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil yang lagi populer ya Bu Dokter, seperti misalkan intermittent fasting seperti itu. Banyak yang bilang bahwa manfaatnya itu mirip dengan puasa di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan dilihat dari sisi kesehatan, apakah ada kesamaan atau perbedaan di antara keduanya, Dok? Ya, jadi tadi Al-Quran kan menyuruh kita untuk makan, ya, untuk makan. Tapi juga dalam ayat lain kita juga disuruh berpuasa, ya, yang wajib itu di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan puasa ini kan sudah dari zaman dahulu kala, jauh sebelum ada Islam ya. Jadi dan manfaat kesehatan dari puasa ini juga sudah cukup banyak diteliti oleh orang. Nah, memang pada saat-saat tertentu tubuh kita itu perlu istirahat gitu. Jadi memang kita harus makan karena banyak sekali manfaat ya yang dalam makanan, zat gizi yang memang tubuh kita perlukan, apalagi untuk anak yang sedang tumbuh ya, untuk ibu hamil, untuk perkembangan janinnya itu juga perlu. Nah, tapi ada saat-saat tertentu atau kalau orang itu mengalami masalah kesehatan tertentu, itu berpuasa memang dianjurkan. Nah, gitu. Jadi misalnya orang yang kelebihan lemak tadi ya, kelebihan lemak, atau dia ada masalah dengan pembuluh darah, apakah tekanan darah tinggi atau ada pembuluh darahnya itu banyak plak-plak yang kotor lah gitu ya. Itu memang dianjurkan untuk berpuasa. Nah, kalau secara umum puasa itu kan artinya tidak makan, tidak ada asupan lah gitu ya. Sehingga sel-sel
tubuh kita akan kelaparan. Nah, sel-sel kita itu pinter. Jadi ketika dia kelaparan, aduh nggak ada makanan nih dari luar, orangnya nggak makan. Dia kasih sinyal, makan dong. Apa? Kita merasa lapar. Dengan merasa lapar, orang akan cenderung untuk cari makanan gitu. Tapi ketika udah ngasih sinyal lapar, orang yang nggak makan masih lapar juga kan. Sedangkan sel itu harus makan. Maka dia akan sebagai usahanya untuk bertahan hidup, sel ini akan memakan dirinya sendiri gitu. Tapi yang dia makan adalah yang rusak. Jadi komponen-komponen sendiri dalam tubuh kita itu banyak komponen-komponen sel yang banyak sampahnya lah, yang rusak. Nah itu yang dimakan. Mungkin istilah kerennya autofagi, ya mungkin pernah dengar. Jadi dia akan memakan tubuhnya sendiri, tapi yang dimakan adalah yang rusak-rusak, yang calon-calon kanker gitu. Itu dimakan sama dirinya sendiri. Jadi ketika dan beberapa mungkin mati sehingga itu memicu regenerasi sel. Jadi ini sudah cukup banyak penelitiannya sudah confirm lah bahwa puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi sekali lagi kita perlu juga mempertimbangkan kondisi masing-masing orang. Betul. Misalnya kalau dia ada masalah dengan gula darah ya, itu juga orang diabetes itu harus konsultasi dulu ke dokter, atau punya gangguan pencernaan itu juga harus konsul. Tapi secara umum puasa untuk kesehatan itu sangat baik, sudah jelas lah untuk kesehatan. Udah nggak perlu dibahas ya, udah cukup banyak yang bahas. Nah sekarang tadi bedanya apa nih? Puasa yang sambil minum, tapi dengan puasa yang tidak boleh minum. Kalau Ramadan itu kan tidak boleh minum ya. Dalam mungkin kurun waktu tertentu ya. Kurun waktu tertentu. Biasanya kan 14-an jam ya kalau Ramadan. Kalau di kita di luar negeri yang daerah tertentu mungkin lebih lama, bisa sampai 20 jam gitu kan. Antara imsak dengan buka gitu, waktu buka. Nah, jadi kita sebut aja dry fast ya. Dry itu kan kering. Jadi dry fast itu adalah puasa yang tidak hanya nggak boleh makan tapi juga nggak boleh minum. Sehingga ada kondisi cairan dalam tubuh itu berkurang. Gitu. Nah, sedangkan puasa yang lebih populer mungkin intermittent fasting itu dia masih boleh minum. Masih boleh minum, bahkan dianjurkan untuk banyak minum gitu kan supaya sel-selnya tetap segar dan seterusnya. Nah, sebenarnya kedua jenis puasa ini riset sudah membuktikan ya dua-duanya bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Itu sudah cukup. Ketika kita membatasi kalori, pasti akan ada penurunan berat badan, jelas. Nah, tapi tidak hanya penurunan berat badan, penurunan massa lemak ya, tapi juga ada tadi di awal kita bicara tentang inflamasi ya, tentang peradangan. Nah, ternyata dengan berpuasa itu level atau tingkat peradangannya itu turun. Gitu. Tingkat peradangannya turun. Nah, kedua jenis puasa baik dry maupun wet itu bisa bermanfaat. Itu sudah jelas. Tapi pertanyaannya mana yang lebih baik gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya mungkin baik atau tidaknya akan tergantung dari individunya. Tapi kalau riset membuktikan pada kondisi yang terkontrol, yang kering itu lebih efektif, lebih cepat menurunkan level inflamasi, lebih cepat menurunkan lemak, sehingga untuk yang mau turun berat badan itu akan lebih efektif kalau pakai yang dry fast dibanding yang wet fast. Begitu juga kalau kita pengen membersihkan pembuluh darah, detox gitu ya, terus autofagi tadi ya, sel-sel regenerasi sel itu lebih cepat tercapai dengan yang dry fast ternyata. Kenapa ya begitu? Saya juga mikir tadinya ya. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu saya cari-cari bedanya apa sih dry fast dengan kenapa sih Ramadan itu harus nggak boleh minum gitu kan. Sedangkan di luar kan intermittent fasting masih boleh minum, itu udah ada manfaatnya. Tapi kalau Ramadan sampai nggak boleh minum juga ya. Oke, ada yang secara rohani kan kita menahan nafsu. Itu juga sangat berkaitan ternyata. Tapi lepas dari itu pun ternyata ketika tubuh dalam kondisi kurang air, maka tadi tubuh itu kan pinter ya, punya mekanisme gimana dia mencukupi kebutuhan air untuk sel itu. Sehingga sel-sel tubuh kita akan lebih dalam tanda kutip kreatif. Dia akan cari jalan untuk memenuhi. Caranya dengan apa? Salah satunya dengan membakar lemak. Jadi kalau lemak itu dibakar, maka akan dapat energi dan dapat air. Gitu. Nah, jadi tubuh sel itu kalau misalnya puasa dry-nya itu nggak kelamaan, itu dia masih bisa survive, nggak masalah. Justru proses regenerasinya lebih cepat gitu, level inflamasinya lebih cepat turun gitu.
Tapi untuk yang dry fast itu hasil riset itu menunjukkan disarankan jangan lebih dari 20 jam gitu. Karena lewat dari itu ya tubuh kita nanti starving. Akhirnya kemampuan tubuh kita juga kan ada batasnya ya. Jadi tetap ada waktunya. Begitu juga yang yang wet fasting pun tidak dianjurkan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti masalahnya lain lagi, starvation, kelaparan ya. Jadi lapar dengan hunger, dengan starvation itu beda. Kalau hunger itu bagus dalam artian tadi proses regenerasi sel dan lain-lain. Tapi kalau udah starvation itu nanti imun turun. Ya, jadi anak-anak yang kelaparan, kurang gizi selama berbulan-bulan mereka selalu makanan itu nggak cukup sehingga jadi kurus-kurus itu suatu kondisi penyakit, itu masalah kesehatan. Gitu. Jadi kesimpulannya memang secara kalau lebih efektif mana untuk menurunkan berat badan, untuk memperbaiki status inflamasi, itu lebih efektif yang dry loh ternyata. Yang dry. Terus aus gimana dong? Gak apa-apa ya. Kan itu bagian dari kesabaran. Tapi artinya ketika kita haus, sel-sel tubuh kita itu mereka justru akan tertantang, lebih kreatif, jadi nggak manja. Dia secara metabolisme akan mencari cara untuk menghasilkan air buat tubuhnya sendiri, gitu. Dengan waktu-waktu tertentu ya, tidak lebih dari 20 jam. Iya, maksimal 20 jam lah. Maksimal 20 jam. Baik Bu Dokter. Nah mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih pandangan Ibu mengenai program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan, yaitu makan siang gratis untuk pelajar yang memiliki tujuan dalam peningkatan gizi di Indonesia. Bagaimana menurut Ibu? Wah, ini lagi ramai di mana-mana ya. Sekali lagi hype sekali ini, jadi omongan. Jadi sebetulnya saya sangat mendukung idenya ya, bahwa anak-anak ini kan anak-anak usia yang cukup muda ya, dari mulai tadi TK SD ya biasanya. SD ya, TK, SD sampai SMA kan ya, diberi makanan siang. Pastinya namanya makanan bergizi pasti baik, kita dukung ya. Makanan yang bergizi kan lumayan juga ya, jadi nggak usah beli gitu kan, apalagi kan gratis ya. Itu. Dan selain itu juga ada unsur edukasi di situ kan. Jadi dalam satu porsinya itu anak-anak nih bisa lihat ada sumber karbonya, ada sayurnya, ada dagingnya gitu kan. Jadi tidak melulu nasi sama telur, nasi sama itu. Sehingga lebih bervariasi ya, lebih bervariasi sehingga pastinya untuk kesehatan baik ya, bahwa itu ada beragam. Tadi kita sudah cerita banyak tentang tumbuhan, tentang nabati, hewani, itu semuanya penting. Juga ada susunya ya, suka dikasih susu, itu juga sangat baik untuk kesehatan. Jadi kalau dari segi kita lihat dari segi pemenuhan kebutuhan itu pastinya akan bermanfaat positif. Hanya mungkin ada hal-hal lain yang juga perlu kita perhatikan ya. Ini kan program artinya massal ya. Jadi faktor kebersihan misalnya itu terjaga atau tidak gitu. Lalu apakah makanannya ketika sampai di siswa itu masih dalam kondisi yang baik, kualitasnya menurun atau tidak, ada yang basi atau tidak gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan gitu. Nah lalu kebersihan pastinya biaya ya, ketika itu didistribusikan pastinya pihak sekolah juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin perlu tambahan staf dan lain-lain. Nah itu juga perlu diperhitungkan. Jadi secara teknis pelaksanaan itu banyak tantangan ya. Saya nggak bilang hambatan, tapi kita melihatnya sebagai tantangan gitu. Nah artinya hal-hal seperti itu kalau dari segi gizinya sih sangat baik ya. Hanya itu tadi, apalagi ada yang di sekolah itu ada polisinya ngeliatin. Jadi kalau anaknya nggak makan dia takut sama polisi gitu. Nah jadi ada banyak aspek yang tersentuh ya dengan adanya program ini, tidak hanya dari gizinya, tapi dari segi pengetahuannya, dari segi apalagi anak yang usianya lebih muda ya, dia kan sedang memproses segala macam pengalaman, itu menjadi penting. Jangan sampai dia jadi takut sama polisi gitu, gara-gara dia makan ditongkrongin sama polisi, dipelototin, kalau nggak habis dia
dimarahin atau apa gitu kan, dia takut lah. Nah itu jadi nanti dia trauma, kalau ekstrimnya dia trauma sehingga dia nggak mau takut lah sama polisi. Itu terjadi, itu cukup banyak anak-anak yang takut sama polisi karena ketika kecilnya mungkin ada pengalaman nggak baik gitu. Nah jadi sekali lagi terkait dengan program makanan bergizi gratis ini, secara dari segi gizinya saja cukup baik, walaupun sebetulnya ada hal-hal umum ya kayak tadi gizi seimbang, tapi ada juga yang hal-hal khusus. Jadi gizi itu ada yang bisa berlaku umum, ada juga yang berlaku khusus individu. Kayak masalah alergi tadi ya, nggak semua orang bisa makan telur. Orang makan telur ada yang malah jadi gatal-gatal gitu. Nah, apakah aspek itu juga sudah diperhatikan dalam program ini? Ya itu juga perlu. Ikan, ya ikan kita tahu sangat baik, tapi ada juga anak-anak yang tidak boleh makan ikan gitu. Ini juga harus dengan baik diantisipasi masalah-masalah yang timbul dengan makanan bergizi ini. Nah ini mau spill sedikit boleh ya. Jadi saat ini kami sedang mempersiapkan penelitian. Jadi kami akan coba lihat nih sebelum diberlakukan makanan bergizi, anak-anak status gizinya seperti apa gitu ya. Nanti kita lihat hemoglobinnya untuk aneminya gitu. Dan nanti setelah sekian waktu, mungkin paling tidak 6 bulan, kita akan cek lagi. Gitu, apakah dengan setelah diberi makanan bergizi ini bisa meningkatkan status gizi, bisa meningkatkan nilai rapot gitu mungkin ya, atau seperti apa. Jadi ini sebenarnya nggak cuma kami sih, banyak pihak pastinya kan ketika ada suatu program harus ada evaluasi ya. Betul. Gitu. Dan mudah-mudahan program dari pemerintah ini memberikan kebaikan ya Ibu Amin. Dokter, dan juga memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Ini effortnya luar biasa pemerintah dan harus didukung oleh banyak sekali pihak gitu. Betul. Baik, Masya Allah, jazakumullah Ibu Dokter, tidak terasa Sama-sama. obrolan kita juga di penghujung acara rupanya. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini, apa yang Ibu sampaikan itu dapat menginspirasi kita semua. Sekali lagi saya haturkan jazakumullah hasanal jazah Ibu Dokter. Amin, amin, jazakumullah khair. Kitab suci Al-Quran tak hanya menjadi pedoman spiritual, ia juga menyingkap rahasia alam semesta yang begitu menakjubkan. Pembahasan kita pada kesempatan ini hanyalah sebagian kecil hasanah yang terkandung di dalamnya. Saya, Saimah Gumai, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Quran and Science episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.